Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di depan kita sekarang sudah terdapat satu unit HP Infinix ya. Nah ini penampakan dari handphonenya dan ini penampakan dari layarnya guys. Amazing. Ini layarnya keadaan retak ya. Nah ini bisa teman-teman lihat layarnya itu pecah. Ya untungnya di sini untuk LCD dan sentuhan itu masih normal guys. Nah ini kita tes ya untuk sentuhan dan tampilan gambar ini sepertinya aman-aman saja ya, nggak ada bercak, LCD juga nggak bergaris. Dan kita cek tentang ponsel ini untuk tipenya itu Infinix Hot 10. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau penggantian kaca touchscreen atau kaca LCD-nya saja tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi. Handphone kita matikan terlebih dahulu, selanjutnya kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Ini kita amankan dulu ya untuk slot kartu SIM-nya. Selanjutnya kita buka untuk area backdoor atau back covernya. Di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel ya. Nah ini karena mengingat untuk Infinix ini lumayan keras guys ya untuk backdoornya. Nah ini saya gunakan bantuan plastik pencongkel untuk membuka area backdoornya. Nah perlu teman-teman ketahui untuk penggantian gelas ini lumayan sulit ya, karena untuk Infinix itu lem pinggirnya itu lumayan guys. Jadi ekstra hati-hati ketika untuk membuka LCD dari frame nantinya ya. Jadi kalau untuk step by stepnya bisa teman-teman ikutin, dan saya sedikit minta maaf ya untuk teman-teman di sini mengingat saya di pinggir jalan ya, jadi suara itu sedikit berisik ya, suara kendaraan. Nah ini kita lepaskan untuk backdoornya atau back covernya. Selanjutnya kita lepaskan bagian penutup mesin PCB atas. Ini bautnya kita lepaskan dulu ya untuk semuanya. Nah ini saya skip saja untuk pembukaan baut untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya di bagian bawah juga untuk penutup mesin PCB bawah juga kita lepaskan untuk baut-bautannya guys. Karena untuk Infinix Hot 10 ini dia include dari fleksibel atas ke fleksibel bawah langsung. Jadi dia nyatu di fleksibel LCD ya. Nah ini kita lepaskan untuk penutup area mesin PCB bawahnya. Ini fleksibel fingerprint kita lepaskan dulu, dan baterai kita lepaskan. Selanjutnya kita lepaskan untuk bagian fleksibel LCD di bagian atas dan bawahnya. Dan jangan lupa mesin kita lepaskan terlebih dahulu guys ya, karena di sini saya akan melakukan penggantian glass. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkena kamera ya. Jadi kamera kena debu atau kena lem yang dikhawatirkan nanti buram. Jadi kamera kita lepaskan dulu ya untuk mesinnya. Selanjutnya nah ini untuk di bagian baterai kita lepaskan ya. Wah ini udah putus guys ya untuk di bagian penariknya. Oke lah, di sini saya gunakan bantuan mika tipis dibantu dengan sedikit thinner guys ya. Nah ini kita buka untuk area baterainya. Nah untuk pembukaan baterainya sendiri hati-hati, usahakan jangan menggunakan benda tajam seperti kalengan, jangan gunakan. Saran saya gunakan mika tipis seperti ini saja untuk membuka baterainya ya. Karena kalau kita gunakan benda yang tajam takutnya nanti malah malah baterainya itu bocor ya. Nah ini kita bersihkan. Selanjutnya ini fleksibel LCD kita lepaskan. Nah ini fleksibel LCD nya guys ya. Selanjutnya ini untuk antenanya kita lepaskan, antena eksternal, dan untuk mesin PCB bawah juga kita lepaskan guys ya. Oke, selanjutnya kita panaskan area LCD-nya. Untuk pembukaan LCD dari frame di sini saya gunakan bantuan pemanas headgun ya, bisa juga menggunakan blower atau teman-teman pemula tempelkan di atas mesin separator juga silahkan ya, nggak masalah. Nah ini kita hangatkan dulu untuk di area layar atau LCD-nya. Setelah kita rasa cukup hangat, di sini saya melakukan pembukaan LCD dari frame menggunakan dua media. Yang pertama itu kalengan tipis dan yang kedua itu mika tipis. Untuk tahap awal di sini saya gunakan kalengan tipis dulu. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Infinix itu lem pinggirnya itu lumayan guys ya, agak sulit untuk membuka lem pinggirnya. Karena untuk di bagian bezel atau pinggiran-pinggiran LCD-nya itu lumayan tebal. Jadi untuk pembukaannya itu ekstra hati-hati. Nah saya sarankan untuk teman-teman pemula, pembukaan LCD-nya sendiri itu usahakan menggunakan kalengan tipis terlebih dahulu ya untuk memutuskan lem-lem di area pinggirannya. Karena perlu saya garis bawahi, kita di sini hanya melakukan penggantian glass only atau kaca LCD-nya saja tanpa melakukan penggantian LCD satu set. Jadi untuk teman-teman pemula ekstra hati-hati ya membuka LCD dari frame ini. Karena ya sering saya sampaikan juga, kebanyakan dari teknisi ketika melakukan penggantian glass itu hampir 50% bahkan lebih dari 50% itu gagalnya ketika membuka LCD dari frame. Jadi untuk membuka LCD dari frame ini ya ekstra hati-hati, karena disitulah sensasinya ketika melakukan penggantian glass. Jadi mungkin di online juga mungkin ya
untuk glass itu banyak dijual ya di online, mau itu di Shopee, Tokopedia ataupun toko-toko lainnya lah ya, toko online lainnya itu banyak sekali dijual untuk kaca gelas dan itu harganya murah. Ada yang ribuan, ada yang belasan ribu, bahkan ada mungkin yang 20-an ribu. Namun pengerjaannya yang sulit. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman pemula, mungkin ada yang nonton di sini user ataupun tuser ya. Jadi saya harapkan kalau ada user yang nonton di sini pemilik handphone, saya sampaikan untuk glass itu murah, yang mahal itu jasanya, pengerjaannya itu yang mahal ya. Nah ini kita buka LCD dari frame dan ini masih belum selesai ya. Ini kita cari celah dulu untuk dapat lapisan paling bawah dari LCD-nya. Setelah dapat lapisan paling bawah dari LCD, baru di sini saya gunakan bantuan mika tipis guys ya. Nah ini kita gunakan mika tipis, namun jangan kebablasan ke area bawah karena untuk nyawanya dari LCD itu di bagian bawahnya guys ya. Nah di sini saya gunakan bantuan mika tipis. Kita putuskan untuk lem di area bawahnya dan alhamdulillah berhasil ya. Ini mantap. Namun jangan senang dulu guys ya. Kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Ini kita pasangkan kembali untuk LCD-nya. Nah ini kita rakit kembali ya. Dan untuk mesinnya ini kamera udah saya lepaskan semua guys ya, untuk menjaga agar kamera tidak terkena debu ataupun lem selama proses pengerjaan. Karena kalau nggak kita lepaskan kamera takutnya terkena debu atau lem, malah kamera bisa buram guys ya. Nah, ini kita pasangkan kembali untuk baterainya dan untuk mesin PCB bawah mainboardnya kita pasangkan kembali dan kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Infinix. Kita tunggu dulu ya untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Oke, alhamdulillah guys berhasil masuk ke menu. Nah ini kita cek di latar putih LCD aman ya, nggak ada cacat. Dan tanpa berlama-lama kita lanjutkan lagi untuk proses pengerjaannya. Ini baterai kita lepaskan dan fleksibel LCD juga kita lepaskan guys ya. Nah ini baterai kita amankan terlebih dahulu. Fleksibel LCD nya kita lepaskan. Untuk mesin PCB atas dan bawah kita lepaskan ya. Oke, ini udah kita lepaskan semuanya dan kita fokus ke area LCD. Nah untuk bagian fleksibelnya saya lepaskan dulu seperti ini. Dan selanjutnya mengingat ini pecahan kacanya ini lumayan parah ya, jadi kita tutupin dulu menggunakan lakban bening seperti ini. Ya simple saja ya untuk memudahkan mesin separator agar bisa menyedot sempurna dan agar mencegah pecahan kaca tidak berhamburan. Dan ini udah kita tutupin lakban, lanjut kita rapikan. Nah setelah rapi lakbannya jangan lupa tutupin di area punch hole kameranya. Kita tutupin menggunakan lakban juga seperti ini agar kamera tetap terjaga ya. Oke lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke guys, ini kita udah berada di mesin separator. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya. Kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Tinggal sesuaikan dengan separator teman-teman. Oke, balik lagi. Ini udah panas 80-an. Lanjut kita akan melakukan pemisahan LCD dengan kaca glass yang lamanya ini menggunakan kawat mekanik atau kawat pemisah merek mekanik berukuran 0,03. Sebenarnya ini kawat khusus untuk LCD yang berpanel OLED. Namun saya gunakan juga untuk di LCD yang berpanel IPS seperti Infinix Hot 10 ini. Tujuannya simple agar meminimalisir terkena lapisan polarit ketika pemisahan kaca dengan LCD-nya. Karena kalau terkena lapisan polarit nambah kerjaan ya, jadi kita ganti polarit lagi ya, setidaknya untuk meminimalisir resiko terkena polarit. Dan untuk penyesetannya sendiri seperti teman-teman lihat di sini, santai-santai saja, tenang-tenang saja. Dan untuk penyesetannya itu kita tekan ke bawah dan kita tarik secara perlahan ya. Jangan kita paksa tarik kuat, takutnya malah LCD bisa cacat. Nah ini untuk penyesetannya ekstra hati-hati, tenang-tenang saja. Dan untuk di bagian pansolnya kita ambil serong. Jangan kita ambil lurus, takutnya kalau diambil lurus malah terkena polarit di bagian atas pansol kameranya. Nah ini kita seset secara perlahan. Dan sedikit lagi guys ya, berhasil. Kita ulangin lagi sampai lemnya itu betul-betul putus. Jangan kita paksa angkat kalau lem belum putus, takutnya nanti malah LCD-nya bisa rusak ya. Kita ulangin lagi sampai lem OK yang lama ini betul-betul putus ya secara keseluruhan. Jangan sampai ada yang nyangkut ya. Kita putuskan lagi dan kita angkat. Alhamdulillah berhasil ya. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk glass yang lama dan ini penampakan LCD dengan kaca gelas setelah kita pisahkan. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita bersihkan di area LCD-nya. Di sini saya tempelkan LCD di mesin separator, namun pemanas saya matikan ya, hanya saya hidupkan vakumnya saja. Dan di sini saya pembersihan lem OK-nya itu menggunakan alat mekanik IR10 Pro. Kalau teman-teman ada alatnya bisa gunakan pelintir-pelintir menggunakan jari ataupun pinset ya. Nah, ini kita bersihkan. Selanjutnya kita bersihkan lagi secara keseluruhan. Di sini saya gunakan bantuan tisu dibantu minyak kayu putih.
Kita bersihkan, jangan sampai ada bekas-bekas lem OK yang lama ya. Nah ini udah bersih. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Ini kembali kita pasangkan untuk fleksibel LCD-nya. Dan kita pasangkan untuk mesin PCB bawah atau konektor cas di bagian bawahnya ya. Dan kita pasangkan baterai dan lanjut kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil Infinix. Oke, seperti biasa kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Alhamdulillah guys, berhasil masuk ke menu ya. Oke, ini kita tes untuk LCD-nya. Kita cek di tentang ponsel ya. Ini HP-nya masih sama Infinix Hot 10. Dan ini penampakan dari LCD dengan kaca glass setelah kita pisahkan. Hasilnya mantap ya, LCD masih normal. Dan lanjut kita akan proses untuk pemasangan kaca gelas yang baru. Kita lepaskan kembali untuk baterai. Untuk mesin PCB bawah kita lepaskan ya, kita angkat semuanya. Ini fleksibel LCD-nya juga kita lepaskan. Kita amankan dulu untuk bagian frame dan mesinnya. Kita fokus ke area LCD guys ya. Dan perlu saya sampaikan nih untuk teman-teman pemula, mungkin yang udah lama maintaining channel saya, mungkin udah tahu ya, di channel saya ini khususnya saya melakukan penggantian glass itu menggunakan OK cair atau lem OK basah. Nah ini takutin oleh banyak teknisi itu ketika menggunakan OK cair ini kan yang dikhawatirkan rembes atau lem OK-nya masuk ke dalam lapisan LCD. Namun saya punya triknya agar lem OK-nya tidak rembes. Nah untuk triknya sendiri di sini saya gunakan bantuan lem T7000 berwarna hitam untuk menutupi area pinggiran-pinggiran LCD-nya seperti ini. Karena sering saya sampaikan untuk lem OK cair atau lem OK basah atau lem UV itu bisa rembes, bisa masuk ke dalam lapisan LCD lewat pinggirannya guys. Jadi untuk mencegah rembes tadi, mencegah lem OK-nya masuk ke lapisan LCD tadi, saya tutupin dulu nih di bagian pinggiran-pinggiran LCD-nya menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Nah mungkin untuk teknisi mungkin udah nggak asing ya dengan lem ini, karena lem ini juga sering kita gunakan untuk memasang LCD di frame. Jadi lem ini juga yang saya gunakan untuk menutup area pinggiran-pinggiran LCD-nya seperti ini ya. Dan untuk pemberian lemnya sendiri itu sistemnya ditotol-totol ya, bukan ditarik. Jadi kita totol-totol, kita ratakan. Nggak harus tebal untuk pemberian lem pinggirnya itu, tipis saja yang penting merata guys ya. Dan pemberiannya bisa teman-teman lihat, kita totol-totol. Jangan sampai ada celah, ada ruang yang membuat lem OK cair bisa rembes. Dan jangan lupa di bagian bawah fleksibelnya juga kita tutupin ya menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Kita tutupin karena untuk di bagian bawah juga bisa mengakibatkan rembes kalau seandainya tidak kita tutupin guys ya. Nah ini kita ratakan dan kita cek ya. Dan jangan lupa di bagian atasnya juga kita tutupin ya. Nah ini karena ini juga bisa mengakibatkan rembes kalau nggak kita tutupin ya. Oke, ini udah kita ratakan. Kita keliling ya dengan lem T7000 berwarna hitam. Lanjut tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 15 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih udah 15 menit ya saya diamkan. Lanjut kita bersihkan di bagian layarnya. Di sini saya gunakan minyak telon atau minyak kayu putih dibantu tisu. Kita bersihkan, betul-betul kita bersihkan ya untuk di bagian layarnya, jangan sampai ada bekas lem OK yang lama ataupun debu. Setelah bersih lanjut kita tambahkan lem OK cair secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan juga jangan sampai kekurangan. Nah ini kita ratakan OK cair, lanjutnya kita tempelkan untuk kaca gelas yang baru dan kita ratakan untuk lem OK cairnya guys. Nah untuk meratakan lem OK cairnya ya sistemnya tinggal kita urut-urut manja saja seperti ini ya. Jangan sampai terlalu kuat penekanannya, takutnya malah nanti LCD-nya bisa pecah. Nah ini kita ratakan untuk lem OK cair. Kita ratakan jangan sampai kecolongan gelembung ya, sering saya sampaikan. Karena kalau misalkan ada gelembung dan udah masuk ke dalam lampu ultraviolet, otomatis lem OK tidak bisa digeser lagi. Jadi gelembung akan tertinggal di dalam LCD. Dan jangan lupa untuk lem yang meluber ke area pinggiran juga untuk teman-teman lap ya seperti ini. Karena kalau nggak kita lap, nggak kita bersihkan, ini juga bisa mengakibatkan rembes. Lanjut kita pinggirkan dulu LCD-nya, kita fokus ke frame. Di frame kita kasih alas tisu dulu seperti ini. Nah fungsi dari tisu ini simple guys ya. Yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau udah kering untuk lem OK cairnya ya. Dan yang kedua, fungsi tisu ini menyerap lem OK yang meluber ke area pinggirannya. Jadi ada lem OK yang meluber itu langsung diserap oleh tisu. Jadi kita tidak memberi sedikit celah, sedikit ruang pun lem OK-nya bisa masuk. Jadi kita jangan sampai kecolongan di sini ya. Kita
betul-betul antisipasi karena oka cair ini sangat rawan sekali rembes, sangat rawan sekali masuk ke dalam lapisan LCD. Makanya banyak teknisi itu jarang mau menggunakan oka cair. Nah, ini kita presisikan LCD dengan kaca glassnya di frame. Lanjut setelah presisi kita press menggunakan karet seperti ini. Jangan sampai ada gelembung ya, kita cek kalau ada gelembung kita dorong dulu, kita rapikan dulu ya. Nah, ini saya bersihkan dulu untuk bagian layarnya. Setelah bersih lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Dan ini kita udah berada di depan box lampu UV. Selanjutnya kita masukkan LCD ke dalam box lampu UV. Kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai lem oka cairnya itu betul-betul kering. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih 30 menitan ya. Ini saya diamkan di dalam box lampu ultraviolet dan ini udah kering sempurna untuk lem oka cairnya. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita lepaskan untuk karet pengepresnya. Nah, ini kita lepaskan juga untuk baterainya, karena tadi saya pasangkan baterai ya agar tisu tidak menempel di bagian double tip penahan baterainya. Selanjutnya kita lepaskan untuk LCD-nya. Nah, ini fungsi dari tisu ya agar memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame. Seperti ini kita lepaskan untuk fleksibel LCD-nya. Lanjut kita lepaskan untuk tisu ya yang menempel di bagian pinggiran LCD. Ini akan kita bersihkan terlebih dahulu ya, tisu-tisu yang menempel ke area pinggiran LCD-nya. Nah, untuk pembersihan pinggirannya di sini saya gunakan tisu dibantu sedikit thinner ya, jangan terlalu banyak thinnernya, takutnya malah masuk ke dalam lapisan LCD guys ya. Nah, ini kita bersihkan untuk pinggiran-pinggiran LCD-nya dari bekas-bekas tisu dan bekas-bekas lem oka yang meluber ke pinggiran. Kita elap dulu, kita bersihkan dulu. Nah, setelah bersih baru kita tes ya, karena ini LCD-nya belum kita tes ada rembes atau tidak. Dan di frame juga kita bersihkan ya, bekas-bekas lem oka-nya yang meluber, terus bekas-bekas tisunya juga kita bersihkan sampai betul-betul bersih guys ya. Karena kalau saya pribadi itu yang penting rapi dulu, bersih dulu agar enak ketika pengetesan ya. Nah, ini kita sikat dulu, kita rapikan, kita bersihkan. Selanjutnya kita tes LCD-nya apakah ada rembes atau tidak, apakah masih normal atau tidak. Ini sama-sama kita tes. Kita pasangkan kembali untuk fleksibel LCD-nya. Kita pasangkan baterai dan lanjut kita tes ya. Ini jangan lupa kita pasangkan dulu untuk mesin bawah, karena kalau nggak dipasang biasanya LCD ngeblank guys ya. Nah, ini sama-sama kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Infinix. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya, dan sambil menunggu loadingannya selesai kita bersihkan ya untuk di bagian layarnya. Di sini untuk pembersihan di bagian layar saya gunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah, ini kita bersihkan dulu ya bekas-bekas lem yang meluber agar enak dipandang guys ya ketika udah bersih. Nah, ini kita cek di tentang ponsel, HP-nya masih sama Infinix Hot 10. Hasilnya mantap ya, nggak ada rembes atau lem oka-nya tidak masuk ke dalam lapisan LCD. Kita lepaskan kembali untuk baterainya guys ya, karena ya kalau lem oka cair itu rembes kelihatan seperti ada awan mendung di bagian dalam LCD, atau kelihatan seperti LCD yang habis kena air, ada kemasukan air ya. Nah, ini LCD-nya kita lepaskan. Untuk di bagian pengaman panshol kameranya juga kita lepaskan ya, dan sambil kita cek guys ya kameranya apakah masih jernih atau tidak, ada debu atau tidak, ada bekas lem atau tidak. Jadi kita cek dulu ya. Dan di bagian pinggiran juga kita bersihkan, kalau ada masih bekas-bekas lem atau tisu kita bersihkan dulu. Selanjutnya di bagian frame kita tambahkan lem T7000 berwarna hitam seperti ini, kita ratakan ke area pinggiran-pinggiran framenya. Dan untuk pemberian lemnya sendiri itu tidak harus tebal guys ya, kita beri secukupnya saja, tinggal kita ratakan seperti ini, sedikit-sedikit saja. Dan di sini saya tambahkan double tip ya di bagian tengahnya guys ya, agar penahan biar LCD-nya itu nggak lepas. Nah, ini kita ratakan untuk lem pinggir-pinggirannya. Selanjutnya kita tempelkan LCD-nya di frame. Kita cek dulu kalau ada debu, kita bersihkan ya untuk di bagian kamera terutama. Kita presisikan LCD-nya di frame. Kita cek atas bawah kiri kanannya udah presisi atau belum. Lanjut kita lap dulu ya untuk bagian lem-lem yang meluber ke pinggiran, langsung kita lap, kita bersihkan. Karena kalau lemnya udah kering agak sulit ya guys ya untuk membersihkannya. Jadi sebelum kering kita lap dulu. Dan ini bisa teman-teman lihat penampakannya, ini betul-betul presisi ya atas bawah. Dan jangan lupa saringan speaker di bagian telepon atas itu jangan lupa dipasang dulu kalau misalkan saringan speakernya terlepas ya. Ini fleksibel, kita presisikan untuk fleksibel LCD-nya. Selanjutnya kita pasangkan baterai dan kamera tadi udah saya pasangkan guys ya di bagian mesinnya. Ini fleksibel fingerprint kita pasangkan untuk
Mesin PCB bawah juga kita pasangkan, dan antena eksternal juga kita pasangkan. Intinya handphone kita rakit seperti semula guys ya, kita rakit lagi karena ini prosesnya udah masuk ke tahap akhir. Ini kita presisikan untuk antena eksternalnya, kita rapikan untuk antena eksternalnya guys ya. Selanjutnya kita pasangkan untuk penutup area mesin PCB bawahnya, kita pasangkan dan kita pasangkan kembali untuk baut-bautannya guys. Ini kita presisikan, kita pasangkan baut-bautannya. Saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Selanjutnya untuk di bagian atas juga kita pasangkan untuk baut-bautannya. Saya skip kembali untuk mempersingkat durasi guys ya. Selanjutnya kita pasangkan untuk backdoor atau back covernya, kita presisikan. Nah ini kita rapatkan untuk backdoornya. Selanjutnya tinggal kita press LCD-nya di frame. Di sini saya menggunakan karet saja ya. Nah ini kita pasangkan kembali untuk slot kartu SIM. Nah untuk pengepresannya sendiri bebas, bisa menggunakan karet seperti yang saya lakukan, bisa juga menggunakan penjepit khusus LCD. Ya tergantung dari selera teman-teman pemula ya. Ini kita press menggunakan karet agar LCD-nya itu betul-betul presisi guys. Tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi, ini kurang lebih 30 menitan, hampir 1 jam ya saya diamkan. Ini lemnya udah kering sempurna. Lanjut kita lepaskan kembali untuk karet-karet pengepresnya guys. Nah ini kita lepaskan dan kita hidupkan. Alhamdulillah masih nampil infinite. Oke, sambil nunggu loadingannya selesai, seperti biasa kita elap dulu ya untuk di bagian layarnya. Saya bersihkan dulu. Di sini menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu. Ya sering saya sampaikan untuk teman-teman pemula yang servis handphone, kerapian itu salah satu iklan yang sangat efektif. Jadi usahakan sebelum handphone diserahkan ke pemilik dalam keadaan rapi dan bersih guys ya. Nah ini kita buat serapi mungkin dan kita lap di bagian kamera depan dan kamera belakang, karena nanti akan kita tes guys ya kameranya. Karena banyak daripada user itu takut ketika ganti glass, yang dikhawatirkan itu kamera bisa buram, terutama kamera depan. Maka tadi saya lepaskan kamera dan pansolnya saya tutupin menggunakan lakban. Ini penampakan dari handphonenya guys ya. Hasilnya tetap jernih, mulus, mantap seperti baru lagi. Lanjut kita tes bagian yang sangat ditakutin banyak user, yaitu kamera buram ya, ditakutin ya. Ini sama-sama kita tes untuk kamera belakang, hasilnya tetap terjaga, tetap jernih, tetap mantap ya. Dan yang ditakutin lagi nih guys, kamera depan. Jadi dikhawatirkan buram ya, apalagi ini panshol. Nah ini bisa teman-teman lihat, kamera depan tetap jernih, tetap mantap ya. Nah ini bisa teman-teman ikutin step by stepnya kalau seandainya melakukan penggantian glass di LCD berpanel IPS dan panshol seperti ini ya. Oke, ini infonya udah selesai, tinggal kita serahkan ke pemilik. Dan sering saya sampaikan untuk teman-teman yang belum support, segera support ya dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.